Kita baca mulai ayat yang ke-12. Wahyu pasal 6. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Lihat, siapa yang membuka meterai? Anak domba. Di mana Anda lihat anak domba? Dia tersalib di atas kayu salib. Dia tergantung di atas kayu salib. Dan Anda melihat anak domba lagi di Wahyu pasal 5. Amin. Tersembelih. Betul? Di Wahyu pasal 5. Tapi dialah yang mengambil gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Dan sekarang anak domba melepaskan meterainya. Dan dari mulut nabinya, Wahyu 10 ayat 7, misteri meterai ke-6 dibentangkan. Peristiwa aktual meterai ke-6 belum berlangsung. Tetapi apa yang akan berlangsung itu kepada mempelai wanita di akhir zaman sudah diberitahukan, dinyatakan, dan diberitahukan tentang kronologinya sehingga Anda bisa mengikuti jejak itu. Sehingga Anda tidak akan bingung. Setelah ini apa, brother? Setelah ini itu. Oh ya. Setelah ini itu. Berdasarkan instruksi penyingkapan misteri, Anda tahu langkah demi langkah. Setelah ini. Setelah ini. Setelah ini. Sehingga Anda tidak bingung. Amin. Sehingga Anda tidak akan seperti Matius 24 katakan, ada orang berkata Mesias di sini, orang yang diurapi di sini, KKR di sini, revival di sini, kebangunan rohani di sini. Anda datang. Oh di sana, Anda datang. Oh di sini, Anda datang. Oh di sana, Anda datang. Nah. Yang di sana pengkhotbah hebat, brother. Oh, datanglah ke sini atau datanglah ke sana. Nah. Anda mengerti langkah demi langkah. Ada orang mengatakan, oh sudah berlangsung begini. Sudah, kayaknya belku nggak bunyi. Tunggu, sabar, brother. Nah, sudah, brother. Sabar. Anda bisa menolong orang yang belum melihat. Jika Anda sudah melihat anak tangga yang berikutnya, jika Anda sudah melihat step yang berikutnya, langkah yang berikutnya. Amin. Sebab jika tidak, Anda akan keliru. Sama seperti mereka keliru. Dan mereka yang keliru karena dibutakan. Mereka yang keliru karena berada di bawah minister palsu. Betul salah? Pengkhotbah palsu. Amin. Itu sebabnya serius, brother and sister. Jangan anggap enteng doktrin. Jangan anggap enteng doktrin. Saya ambil contoh. Seruan suara sangkakala. Hafal mati bisa. Seruan suara sangkakala. Seruan suara sangkakala. Sama seperti kalau Anda belajar gitar, C, D, E, F, G, A, B. Hafal mati. Ya kan? Tapi untuk mendapatkan pengertian yang sesungguhnya di dalamnya, Anda harus betul-betul memiliki mata rajawan. Dan Anda harus berdoa untuk hal itu. Sebab ini bukan pengetahuan, ini bukan pembelajaran. Ini adalah pewahyuan. Amin. Inilah pewahyuan. Dan pewahyuan sifatnya adalah personal, pribadi, antara Kristus dan orang pilihannya. Dan itulah yang mendatangkan kelahiran kembali Anda. Dan itu akan membawa Anda kepada pengadopsian Anda. Dan ketika Anda diadopsi, Anda akan mengucapkan firman. Anda tidak akan mengucapkan firman tanpa Anda menjadi anak yang diadopsi. Mengerti yang saya maksud? Amin. Itulah sebabnya kita diajar seperti ini adalah untuk betul-betul kita tahu posisi kita. Sehingga tiba waktunya, sama seperti ketika Anda mengecek jam 8.50 pesawat take off. Anda sudah mendengar panggilan. Yang berangkat dengan pesawat jam 8.50, airline ini segera masuk ke ruang tunggu, maka Anda masuk. Anda tunggu di situ. Amin. Anda tunggu di situ, sabar tunggu. Sampai kemudian petugas yang di depan pintu mengatakan,
Semua yang akan berangkat 8.50 berbaris sini karena kita akan segera masuk ke pesawat. Maka masuklah Anda ke pesawat. Ketika Anda sudah di pesawat, sabar tunggu. Pilot sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Anda gak terburu-buru. Udah sana. Dikit-dikit udah. Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Anda bukan orang yang terburu-buru. Anda bukan rush. Anda bukan orang yang tergesa-gesa. Amin. Haleluya. Anda adalah seorang yang mengerti jadwal. Anda seorang yang mengerti tahapan yang berikutnya apa. Anda harus menunggu itu. Nah, Anda harus waspada. Jangan ketiduran di ruang tunggu. Berbahaya itu. Anda sudah pegang tiket, is good, bagus. Anda sudah berada di ruang tunggu, tapi ketika panggilan untuk masuk pesawat Anda nggak dengar, bye-bye. Tanpa sadar Anda masuk ke tribulasi. Amin. Bukan persoalan darah Anda memiliki darah di masa Eksodus pertama. Perhatikan baik-baik. Semua orang Israel ketika mendengar perintah Musa, sembelih domba, maka darah tercurah, disimpan di dalam baskom. Semua orang Israel punya itu. Tapi bukan persoalan darah Anda punya atau nggak punya. Persoalannya adalah Anda harus tahu di mana mengoleskan darah ini. Anda punya di rumah tapi nggak pernah dioleskan. Bagaimana malaikat maut akan melihat darah itu? Amin. Ngerti yang saya maksud kan? Sebab jika Anda diselamatkan oleh darah anak domba Allah oleh kasih karunia, Anda akan mengaplikasikannya. Anda akan mengoleskannya sehingga malaikat maut di masa pemeteraian. Amin. Lihat Yeskiel pasal 9. Malaikat maut di masa pemeteraian akan memeteraikan mereka yang sudah ditentukan, yang berteriak, berseru untuk kejahatan kota itu siang dan malam. Oke? Dan kita berada di masa ini, masa sesudah penolakan. Saudara pesan.